Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu saya, namanya Pak Derwanto, pengusaha. Akunya Saya tukang kopi saya. kecil, kopi robusta ya Pak. Robusta ya. Di mana? Pamulang. Di Pamulang, Jalan apa Pak? di Jalan Setiabudi. Dekat mana ya? Unpam. Sebelum Unpam itu di dekat masjid. Masjid yang besar. Masjid Pamulang. Bukan masjid Pamulang. Dia sebelum pom bensin. Jalan setiap Pom bensin Pamulang, Jalan Setiabudi Raya. nomor 28 ya. kopinya langsung dari mana tadi? Lahat. Saya petik dari kebun di kampung halaman saya di Lahat. Lahat ya. Ya, kopi robusta. Lumayan ya. Lumayan dan Dijual itu berapa? Murah. Saya menjualnya itu cuma Rp3.000 satu cangkir langsung dinikmati. Dan saya kira aroma, rasa, taste-nya itu tidak jauh berbeda yang disajikan oleh kafe-kafe kelas raksasa di Indonesia, bahkan di dunia. Starbucks ya, atau Starbucks gitu ya. Bahkan untuk di kelas dunia lah. Karena kopi robusta dari kampung halaman saya itu tahun 2020 mendapat penghargaan pada saat dipamerkan di Prancis. Oh ya? Ya, karena taste-nya itu sangat berbeda dengan robusta yang lain. 3.000 murahan Pak. Ya karena saya menyesuaikan dengan situasi sekarang ini. Rakyat ini kan udah berada dalam posisi maut, makan utang. Makan utang. Jadi duit mereka nggak ada. Nggak ada. Ya, Kemarin baru dapat tuh pinjaman dari Bank Dunia 500 juta dolar. Duit utangan juga itu. Kita ini makan utang aja kerja. Mulai. Padahal saya menghindari betul. Uang utang itu bukan untuk konsumsi. Negara itu menghibahkan. Kita utang, kalau kita memberi maka kita hibahkan. Masa kita memberi orang makan, orang harus utang? Menurut saya di ajaran agama nggak gitu. Kau mau makan ya, udah utangnya kan. Kalau kita udah, ya udah saya hibahkan. Sedekah kan ya? Sodakoh Ya. Sodakoh. Jadi kopi robusta 3.000 tuh ya begitu ya, menyesuaikan kantong masyarakat ya. Masyarakat, karena rakyat kecil pun harus merasakan rasa taste istilahnya itu. Kopi robusta. Jadi istilah sulit, taste. Atau dapat dari mana dia? Aromanya gitu. Itu bahasa Inggris itu. Ya. Jadi kawan-kawan saya itu ini termasuk Pak Derwanto ini kaum intelektual. Tandanya suka pakai bahasa-bahasa yang susah dimengerti rakyat ya. Ya, rakyat harus menikmati juga bahasa penguasa. Kita menerjemahkan bahasa penguasa, mendekatkan bahasa penguasa kepada rakyat. Menikmati, jangan terlalu menderita rakyat ya. Iyalah. Jadi kondisi sekarang gimana menurut Anda? Waduh, Makin membaik, memburuk ini kondisi. Saya ini kan penyakit ma. Tapi begitu menyaksikan situasi sekarang ini kok perut saya tambah mual. Nakal dia, pakai bahasanya BMUI. Tambah mual. Ya mungkin tidak tahu faktor ma atau gimana gitu kan. Faktor kemiskinan. Kurang makan berarti mual itu. Iya. Oh jadi tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja kondisinya. Bagi orang berduit ya baik-baik saja. Kalau Pak Mahfud itu menurut Anda, kan dosen Anda ya, Jogja. Fakultas apa sih itu? Dia Fakultas Hukum. Dia mimpin Republik ini kayak mimpin universitas gitu loh. Kenapa masalahnya? Ya beda lah, mengelola kampus itu kan seseorang memberikan pandangan berdasarkan konstruk akademik. Kan gitu. Sehingga apa yang dia temukan dia harus pertanggungjawabkan, dia kekeh dengan mempertahankan pendapatnya. Terus? Penyelenggara negara jangan kekeh dengan pendapat dirinya, harus mendengarkan orang lain. Rakyat. Kalau akademisi, dia punya teori, dia punya konstruksi berpikir, dan dia harus konsisten mempertahankan argumentasinya. Wow, aslinya keluar. Itu jangan begitu mimpin negara ini, bahaya nanti. Tukang kopi yang intelektual ya ini. Ya kan? Jadi dia dosen Anda dulu.
Oh, saya diajari dia. Saya Berapa semester? satu semester saya mendapat kuliah ilmu politik hukum. Oh. Kata beliau, Beliau itu semakin siapa? beliau Mr. Mahfud MD. Terus Katanya begini, semakin demokratis kehidupan bernegara itu, maka produk hukumnya semakin responsif. kata dia. Kata dia. Teori. Nah, sekarang saya uji. Sebaliknya, semakin otoriter negara itu, maka hukumnya semakin tidak responsif. Tidak responsif. Saya lihat kemarin itu undang-undang Maksudnya responsif apa? responsif itu artinya dia bisa merespon, memberikan jawaban, tanggapan apa namanya, mengakselerasi pandangan masyarakat. Jadi dia mencerap betul gitu. Keinginan masyarakat itu terhadap undang-undang. Tapi kemarin undang-undang BPIP itu kan Pancasila 5 sila. Mau dirubah Eka sila jadi 3 sila. Mau jadi 1 sila. Dia kan bagian dari pemerintahan nih. Kalau dia bagian dari pemerintahan kok ngotot gitu lah. Itu kan pendekatan konstruk akademik bahwa ini benar katanya kan. Sehingga perlu diajukan. Ya seharusnya dia ikut bertanggung jawab juga karena dia bagian dari pemerintahan. Harusnya nggak begitu ya. Harusnya karena ada pandangan lain ya. Ada pandangan lain harus diterima. Ya nggak mungkin lah dia menyerap pandangan masyarakat ketika sudah diputuskan dalam kabinet harus A gitu kan. Ya waktu Habib Rizik pulang gimana coba? Dibilang orang kan ini masanya banyak loh Pak gitu. Enggak, ini dikit gitu. Dia masukannya intelijen kan Menko Polhukam pasti dia mendapatkan informasi dari intelijen. Intelijennya keliru ya? Bukan keliru. Mungkin dia sudah ibarat penelitian itu datanya udah diteliti lah gitu. Tetapi kan politik itu perlu second opinion. Nah, sebelumnya sudah ada second opinion bahwa memang pendukung Habib Rizik itu banyak dan mereka ini siap menyambut kedatangannya. Dibilangnya wah sedikit, ngamuk lah pendukungnya. Jadi second opinion sering tidak direspon. Jadi maksud saya, second opinion apa? Pendapat kedua, pendapat yang lain. Yang lain. Jadi penyelenggara negara itu harus sering-sering lah mendengarkan second opinion itu karena dia mungkin dengar. Dia harus menjaga keseimbangan. Cuman dia ambil pilihan yang sesuai keinginan pemerintah kan? Iya, pendekatan akademiknya itu loh, itu tadi loh. Jadi kan orang akademisi itu berteori segala macam kan punya konstruk sendiri itu. Harus dipertahankan ini, mati-matian nih. Kalau nggak lulus kan ya. Ya nggak bisa begitu. Kalau politik ya pejabat negara ya. Makanya kalau perdebatan dalam politik itu bukan pendekatan akademik, karena harus kompromi. Iya. Seni untuk kompromi. Ya kan begitu. Tapi ditolak ya usaha-usaha Habib Rizik untuk rekonsiliasi ya. Dihadapi dengan keras. Sebenarnya sudah ada kata Habib Rizik itu. Waktu di pengadilan dia bilang sudah ada kesepakatan katanya dengan beberapa bin katanya datangan termasuk Kapolri. Berarti kan sudah ada usaha ya kan untuk melakukan rekonsiliasi. Tapi kan dibantah-bantah terus itu. Lama-lama kebelasuk bantahan itu. Padahal sudah ada upaya intelijen. Di publik dia menyatakan nggak ada itu untuk apa gitu. Lama-lama terjebak dengan pendapatnya sendiri, terbangun opini tengah masyarakat. Lagi-lagi dia bertahan dengan konstruk pemikirannya ini. Nah, karena itulah menurut saya jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Dan terus sekarang kan udah divonis 4 tahun nih. 4 tahun. Kan jelas banyak orang menolak ya atau karena nggak adil lah gitu ya. Terus nanti solusinya gimana ini? Setempat ya kan masih ada, kita real saja lah. Politik hukum itu tidak ada yang murni. Pasti ada pengaruh faktor kekuasaan. Hukum murni itu hanya dalam teori, hanya dalam kamus. Maksudnya kalau dia hukum hanya berdiri sendiri itu hanya ada dalam textbook. Kalau misalnya dia banding, kemungkinan diperberat atau diperingan oleh pengadilan? Ya karena sudah ada diintervensi penguasa, tinggal tergantung penguasanya. Kemungkinan? Kalau penguasanya bilang, ya sudahlah kita damai aja lah, meskipun tidak ngomong ke hadapan publik. Bebas. Bisa aja dibebaskan. Mau apa lagi coba? Yang kita cari itu kesejahteraan. Nah, kecuali kalau dia mau menang-menangan. Kalau dia mau menang-menangan, menurut Anda gimana kemungkinan bebas itu? Menurut feeling?
Feeling, nothing more than Jadi feeling. gini, karena dari awal saya lihat bahwa pandangan yang sering diberikan oleh penyelenggara negara ini seperti pandangan seorang akademik yang sering kekeh ya kan, dengan pendapatnya. Seperti kelihatan di Mahfud ya, MD pikiran-pikirannya ya. Tidak hanya Mahfud, mungkin menteri-menteri yang lain juga begitu. Terus Ya mungkin dia akan konsisten itu. 4. Konsisten itu. Oh gitu. Ya, dia konsisten. Karena gini, dalam situasi ini kalau misalnya dia tidak konsisten, dia akan merasa dirinya itu tidak berwibawa. Tetapi gini, ada kemungkinan pemerintah membalikkan arus ya, bebas. Jadi kemudian dalam rangka merebut simpati pendukung Habib Rizik untuk kepentingan 2024. Satu kemungkinan ada nggak itu? Saya punya pandangan lain. Saya itu sederhana melihat kehidupan para ulama itu. Para ulama itu adalah orang yang sangat bijak. Ya gitu. Ulama tidak pernah pendendam. Ulama tidak punya ambisi. Ketika dia punya keinginan pasti sampaikan. Ulama itu yang punya hidden agenda itu menurut saya adalah ulama yang di Islam ada yang lain. Katanya ada juga itu yang bertakia, katanya, yang berpura-pura itu. Mungkin ulama dari situ. Setahu saya ulama yang ahlus sunnah wal jamaah itu nggak ada Lurus ya? berpura-pura, lurus. Jadi sudut pandangnya berbeda. Penyelenggara negara melihat ulama itu dalam konteks politik praktis pendekatannya. Pendekatannya apa? Orang ini butuh duit. Setiap kali apa yang dilakukan ulama, ini pasti duitnya dari mana? Terus? Yang kedua, ini dia ini mau jabatan, ganggu jabatan gua. Yang ketiga, wah ini dia mau cari nama aja. Padahal kita tahu ulama itu cari namanya, ingin top di langit aja dia. Itu satu. Kedua, ulama tidak berparadigma uang. Ya gitu. Yang ketiganya, ulama tidak pernah ngomong, gua mau jabatannya. Oh, kalau ulama udah yang seperti itu karena ulama politik itu. Nah, menurut saya pendekatan politik seperti itulah, politik sempit itulah yang harus dikurangi oleh pemerintah. Tapi kelihatannya ya menurut masih pemerintah ini kalau dilihat dari perspektif yang melingkar itu kan kehilangan apa ya? Deadlock nih, mau keluar, jalan keluarnya bagaimana? Indonesia udah terpuruk ini ya, masyarakat terbelah, ekonomi ambruk, itu utang banyak, ya nggak? Sebagian besar atau sebagian, ya pokoknya masyarakat membenci pemimpin-pemimpinnya. Terus dia nggak tahu cara keluarnya sebenarnya. Menurut Anda gimana? Saya kira begini, Solusinya itu nggak tahu. pemimpin itu banyak peran yang harus dia mainkan. Kadang-kadang dia harus tidak bego untuk menyelesaikan masalah. Bisa kita buka satu persatu. Berapa banyak pemimpin yang mengeluarkan air mata, menangis dia untuk menyelesaikan persoalan kepada lawan bicaranya, kepada lawan pihak, lawan politiknya lah. Misalnya bagaimana Bung Karno menyelesaikan Aceh ketika dia ingin melepaskan diri kan. Sejauh yang saya tahu, modalnya cuma air mata. Ya saudaraku, kita ini bersaudara. Jangan kau lepas. Kita harus selalu bersama-sama. Dengan begitu performa menunjukkan betapa sedihnya dia kalau Aceh itu lepas. Karena Daud Berereh ini memang orang hebat dan dia tahu, oh ternyata karakter Bung Karno seperti ini. Oh ya sudahlah, kita tetap bersatu. Hanya dengan kalimat dan bahasa tubuh yang menarik itu. Jadi banyak peran yang dimainkan. Kadang pemimpin itu tidak bodoh. Tapi dia bisa memainkan peran itu, tapi bukan seperti artis, karena artis juga banyak juga yang bodoh beneran itu juga banyak. Tapi akhirnya Bung Karno kan mau mengkhianati janjinya kan, nggak memberikan Aceh daerah istimewa tapi menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara, kan itu bikin rakyat Aceh kecewa kan gara-gara ingkar janji. Iya, tapi begitu dia datang selesai sesaat waktu itu. Ya sesaat. Tapi maksud saya dalam politik itu ada juga buying time. Sesaat itu juga perlu karena penyelesaian sesaat itu dalam rangka mencari solusi yang lain gitu. Iya kan sekarang kelihatannya sudah terlalu banyak seperti majalah Tempo bilang ya, janji tinggal janji, atau orang anak-anak PMUI itu the king of lip service. Kelihatannya udah ini kan, udah nggak bisa sesaat lagi itu. Kelihatannya sudah permanen, watak permanen
karakternya apa gimana? Ya, menurut saya begini, mekanisme konstitusi harus kita ikuti juga untuk mengakhiri masa jabatan presiden. Ya, susah lah, gimana caranya? Oh, saya kira Dia itu menguasai 70%. ya justru itu baik buruknya bangsa ini tergantung dari partai politik. Kan malah mau diperpanjang kan? 3 Ya, tahun tergantung lagi. pimpinan partai lah. Nah, siapa pimpinan partai itu? Ya tergantung Bu Mega, tergantung Surya Paloh, tergantung ke Pak Airlangga Hartarto. Tergantung hanya segelintir orang, ketua umum partai itu. Kita nggak dianggap ya. Kita nggak dianggap. Kalau kata ketua partai, ini amandemen gitu, sepakat berapa pimpinan partai itu, selesai republik ini. Jokowi itu mau berhenti di tengah jalan tergantung kesepakatan pimpinan partai. Mungkin nggak berhenti tengah jalan. Nah, yang jadi masalah ini ada intelijen gitu. Ngapain? Presiden kalau dia memberi, misalnya gini, pimpinan partai sepakat kan, sementara pimpinan negara ini memegang semua instrumen, termasuk BIN, polisi, dia kirim-kirim aja itu, dia tanya, halo jangan macam-macam, lo ini jangan ini lah, nggak jadi. Saya nggak paham yang gitu-gitu ya. Jadi makanya lebih baik kita berdasarkan konstitusi saja. Pembicaraan makin saya nggak pahami sebenarnya. Terlalu Ya tinggi. kita makanya saya jadi mual itu tadi. Udah, kita tutup. Ada closing statement apa penutup pembicaraan? Ayo, gimana? Ya, saya kira kita Untuk rakyat nasihatnya apa? nasihatnya kita harus lebih banyak bersabar lah. Ya kan? Itu pilihan terbaik. Kalau dia masih sholat, alhamdulillah. Itu aja. Jadi masih ada positifnya lah. Beras beli literan gimana sabar Beras, ini? Hah? nggak apa-apa. Karena Rasulullah pun dia kadang tidak pernah makan. Dia puasa. Dia tidak makan dengan cara berpuasa. Terus Jadi menurut saya masih ada jalan. Jalannya ya kita ikuti jalan terbaik ya. Karena susah beli beras ya puasa. Gitu. Semoga ada hikmah. susah beli susu. Susah beli susu Untuk gitu, anak. Untuk anak. Gimana coba? Wah, kalau yang itu, Suruh puasa susah lah anak tuh. oh ya, bisa juga ada salah satu peristiwa dia direbuskan air dikasih batu direbus, diberi pengharapan. Ya kan ada seperti itu. Makasih, makin nggak jelas sih. Tapi cemerlang ya pandangan-pandangannya di awal, di tengah, akhirnya kurang suul khotimah. Karena perut saya mual ini lihat republiknya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramowo, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.